Ketiwasan, Nyi Ratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui. Saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Dharma meminta Nyi Ratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Dharma saja yang kuat. Kenapa aku harus menyerah kalau tekadku menjadi ratu Di gelap kerajaan ke-8 Gendrawani, bulan? seekor elang emas datang membawa Aku kabar tidak akan penting. menyerah, Angling Dharma. Sang elang berubah wujud Ratu menjadi gelap seorang ke-8 lelaki tidak akan bermata menyerah. satu dan melaporkan bahwa Prabu Angling Dharma telah mengirim titah agar Ratu Gendrawani menyerah. Namun, dengan penuh amarah dan keangkuhan, Ratu Gendrawani menolak mentah-mentah titah tersebut. Ia memilih jalan peperangan. Ratu segera mengerahkan seluruh pasukan setianya untuk bersiap di segala penjuru kerajaan. Dengan kemarahan membara, ia mengirim kembali sang elang sebagai utusan untuk menantang Prabu Angling Dharma. Ketika sang elang tiba di tenda Malwapati, suasana menjadi tegang. Prabu Angling Dharma dan para kesatrianya pun akhirnya terpaksa bersiap melakukan serangan, karena Ratu Gendrawani telah dengan resmi menyatakan perang. Gusti Prabu! Gusti Prabu, saya hanya memberitahu bahwa ratu kami, Ratu Gendrawani, tidak mau menyerah. Ratu memilih berperang. Sudah saya duga, Dinda Prabu. Perang tidak dapat dihindari lagi. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Ya. Di tempat lain, ayah dari Ratu Gendrawani tengah mengawasi pergerakan anaknya dari kejauhan. Melalui air ajaib, ia mengintip keadaan kerajaan Gendrawani. Ia melihat para utusan dari Malwapati, Nyi Jantur, Fatmasari, Galyana Tantri, dan seorang perempuan misterius yang belum dikenalnya, sedang mengamati istana. Menyadari ancaman ini, mereka pun segera membuat rencana. Meski jumlah mereka sedikit, mereka berpencar untuk menghalau para prajurit Gendrawani. Pertempuran kecil pun mulai meletus di sekitar istana. Di gerbang kerajaan, Lokahita dan Nyi Jantur berhadapan dengan pasukan Gendrawani, membuat bentrokan sengit tak terelakkan. Sebar anak buahmu sesuai dengan perintah Nyi Ratu. Baik. Pasukan, ikut aku. Kalian lihat sendiri. Mereka menyebar menuju ke arah kita. Sedangkan anak buahnya, dia membentengi gerbang Malwapati. Iya, Nyi. Karena kita sebagai pendobrak, tidak ada salahnya kalau kita mengalahkan si hitam bertanduk Yang berwajah buruk. Yang berwajah buruk. Iya, yang berwajah buruk dengan anak buahnya. Kalau begitu, kita bagi tugas. Galyana Tantri dengan Padmasari menyerang si hitam bertanduk. Berwajah buruk. Iya. Berwajah buruk dan manusia kelelawarnya. Sedangkan aku dan Lokahita mengobrak-abrik si brewok berjubah dengan mereka yang ada di sekeliling gerbang. Ya? Baik, Nyi. Nah, ayo, kalau begitu kita laksanakan. Hai muka buruk. Kurang ajar. Tangkap mereka. Tunggu Lokahita. Bagaimana ini? Kita dobrak saja, Nyi. Kamu siap? Siap, Nyi. Ayo. Bagaimana Lokahita?
ini bisa saya hadapi sendiri, Nyai. Betul. Ayo, maju. Mau curang ya? Senopati Dharmayuda dan Tumenggung Katiwanda, tugas kalian adalah mengepung keraton dari berbagai arah. Begitu bantuan dibutuhkan, kalian dan pasukan bergerak masuk. Gunakan gelar gilingan rata. Ya, Gusti. Siapkan mereka ke posisi yang sudah ditentukan. Baik, Gusti. Akan saya kerahkan pasukan yang ada. Kanda Batik Madrim, Ya, Dinda. yang lain sudah bergerak? Oh, sudah, Dinda. Saya kira pendobrakan oleh Nyi Jantur dan para pendekar wanita sudah dilaksanakan. Bagus. Saya harus ke Malwapati, Ni Ungu. Saya tidak bisa diam berpangku tangan tanpa melakukan apapun. Ni Ratu Puspasari tidak akan mengizinkan Ni Dewi pergi. Sementara itu, di Megapura, istri Prabu Angling Dharma, Dewi Ayu Sekarwangi, menitikkan air mata kerinduan. Ia sangat ingin kembali ke Malwapati untuk mendampingi suaminya di medan perang. Namun, Ratu Puspasari mengingatkan lewat kaca benggala bahwa bila Dewi Ayu kembali sekarang, bencana besar akan menimpanya. Melihat gambaran mengerikan itu, tangis Dewi Ayu pun pecah makin deras. Dengan penuh kesabaran, Ratu Puspasari menasihatinya agar tetap tinggal hingga situasi membaik. Akhirnya, meski berat, Dewi Ayu memilih bertahan di Megapura. Saya ingat betul dengan apa yang saya lihat di kaca benggala. Saya akan diperkosa oleh Sengkang Baplang kalau saya pulang waktu itu. Kamu harus melayani aku sekarang. Kamu harus menjadi pengantinku dulu. Bagai sesudah itu, aku bunuh kamu. Mana? Tolong lepaskan. Ayo kamu lihat sekuatmu sekarang. Siapa yang akan menolong kamu? Itu kalau Sengkang Baplang yang menang. Tapi dia sudah kalah. Dia tidak ada di Malwapati lagi. Sengkang Baplang dan kelakuannya yang tidak terpuji hanyalah gambaran nih. Tapi kalau sekarang nih Dewi pulang, maka yang akan terjadi akan menjadi lain nih. Tapi sebuah bencana juga bagi saya. Iya. Tidak. Tidak. Saya harus pulang nih. Saya harus pulang. Perang sudah terjadi nih Ratu. Nyi Jantur dan para pendekar wanita telah berhasil merambah ke arah pintu gerbang. Oh,
Saya harap Sang Prabu dan Paman Segawan Lanang bisa membuktikan janji yang telah kalian ucapkan dulu. Sambut Nyi Jantur dan para pendekar dengan cara kalian. Baik, Nyi Ratu. Ketiga putri saya akan ikut menyambut mereka. Hei para manusia serigala dan para denawa, muncullah! Apa yang harus kami lakukan, Tuan Segawan Lanang? Kalian akan berperang melawan musuh bebuyutanku, Prabu Anglingdarma. Siap, Nyi Ratu. Akan kami laksanakan. Sekarang juga. Baik, Nyi Ratu. Ayo! Ayo! Sang Prabu. Ya, Nyi Ratu. Saya ingin Sang Prabu dan ketiga putri Sang Prabu membentengi keraton. Lakukan. Baik, Nyi Ratu. Ayo buruan kecut. Kita bentengi keraton ini. Ayo. Hampir berhasil. Lihat saja. Di benteng Malwapati, Suliwa dan rekan-rekannya mengintai dari kejauhan. Mereka menyaksikan Lokahita dan Nyi Jantur bertarung sengit. Begitu situasi agak reda, mereka bergerak mendekat. Namun, dari kejauhan, Ayah Ratu Gendrawani mengawasi gerak-gerik mereka. Ia menghembuskan hasutan untuk memecah belah mereka. Saat gerbang kerajaan yang dikuasai Gendrawani didobrak, pasukan serigala muncul menghadang. Pertempuran pun pecah, dentingan senjata memenuhi udara, korban mulai berjatuhan. Tapi demi merebut kembali tanah kelahiran mereka, para pejuang Malwapati terus bertarung tanpa ragu. Seorang pun jago dari Gendrawani yang bisa diandalkan. Apa sing ages. Mijilo yang tengah hintir to. Apa sing agesan. Tunjukkan padaku titik apes kelemahan musuh-musuhku. Tunjukkan. Bopo. Gendrawani, kenapa kamu kesini? Bukankah kamu harus ada di luar memimpin perang? Saya takut, Bopo. Takut? Iya. Di tempat lain, Ratu Gendrawani merasa gelisah. Ia pergi menemui ayahnya, membuka semua kecemasan hatinya. Dengan menggunakan cermin air, sang ayah menyelidiki dan menemukan rencana pengkhianatan dari Prabu Baka dan anak-anak angkatnya, manusia serigala. Mereka berencana menggulingkan Gendrawani. Namun, Prabu Baka, yang tergila-gila pada sang ratu, akhirnya luluh karena bujuk rayunya.
Sang ayah memperingatkan Gendrawani tentang bahaya mempermainkan cinta demi kekuasaan. Ia pun memerintah Gendrawani untuk kembali fokus memimpin peperangan. Prabu Baka. Yunda tahu apa kira-kira yang dipikirkan oleh Romo Prabu? Tidak. Apa itu? Romo mulai bimbang, Yunda. Bimbang. Bimbang dengan apa yang telah kita sepakati. Sepakati apa? Perang untuk kepentingan Romo sendiri, Yunda. Ya, kamu benar. Dan ini harus kita ingatkan pada Ramanda. Kenanga, Iya, Romo. kelihatannya para pendekar akan bisa masuk. Bobo angkatmu Segawan Lanang. Sepertinya kewalahan menghadapi mereka. Bukankah itu sudah menjadi kesepakatan kita, Romo? Bopo akan mengalah dalam perkelahian itu dan akan membiarkan para pendekar untuk masuk. Kesepakatannya mana? Dengan membiarkan para musuh masuk, maka mau tidak mau, Ratu Gendrawani akan terpaksa terjun langsung dan melawan mereka, Romo. Nah, pada saat itulah kita akan mencuri kesempatan untuk membunuh Ratu Gendrawani. Kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenanga harus kita kutuk, Bopo. Kenapa Bopo tidak kembalikan mereka menjadi kupu-kupu? Tenang, Gendrawani. Tenang. Tenang. Tenang bagaimana, Bopo? Mereka pengkhianat. Mereka... Bagaimanapun, gunakan tenaga mereka dulu untuk menghadapi serangan Angling Dharma dan para pendekarnya. Tapi mereka akan membunuh saya, Bopo. Akan membunuh saya. Kamu pikir akan begitu mudah mencari peluang itu? Tunggu. Perhatikan ini. Haruskah kita bunuh Ratu Gendrawani? Kalau sebelum ini ia sempat menyatakan perasaannya pada Romo. Dia sudah janji. Janji? Ratu Gendrawani janji apa, Romo? Iya, Romo. Janji apa? Sewaktu Segawan Lanang menyongsong para pendekar keluar dari gerbang, Ratu Gendrawani membisikkan sesuatu pada Romo. Membisikkan apa, Romo? Membisikkan janji. Janji yang menyejukkan. Yang membuat Romo menjadi bimbang dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Ya, kesepakatan kita. Kita harus menang perang, Sang Prabu. Sebab setelah kemenangan ini saya yakin kita akan bisa duduk berdampingan sebagai ratu dan raja yang akan memerintah Malwapati. Bisa dipercaya apa yang saya dengar ini, Ratu? Kenapa tidak? Bukankah itu yang Sang Prabu inginkan? Lalu apa yang kamu harapkan dari janjimu itu pada Prabu Baka? Dia tergila-gila pada saya, Bopo. Kalau akhirnya ia tahu kesediaan saya untuk jadi pendampingnya, jelas dia akan batalkan kesepakatan dengan ketiga putrinya untuk membunuh saya. Bagus, bagus. Bopo bisa tebak. Setelah Prabu Baka terjebak dengan janjimu itu, kamulah yang akan berbalik membunuh sang Prabu Baka. Iya, Bopo. Saya membunuh Sengkang Baplang dengan tipu daya. Kenapa kepada Prabu Baka tidak? Kalau begitu, untuk apa takut? Siapa takut, Bopo? Kembali, pimpin peperangan itu. Baik, Bopo. Sayang saya tidak mendengar apa yang dibisikkan oleh Ratu Gendrawani itu, Romo. Sebab kalau saya mendengar, saya... Bisikan itu sangat pribadi, Kenanga. Tentu saja kamu tidak harus mendengar. Karena kalau saya mendengar, saya akan tahu, Romo. Apakah bisikan janji itu tulus atau hanya untuk memperdaya Romo? Ingat, Romo. Ratu Gendrawani itu licik, Romo. Romo ingat tidak? Saat
Saat terakhir kita melawan Sengkang Baplang, semua kesaktian Sengkang Baplang hilang begitu saja. Karena apa, Romo? Karena malam pengantinnya bersama Gendrawani, suatu pantangan bagi dia untuk bermain perempuan. Dan Gendrawani mengetahui hal itu, Romo. Kamu hebat, Prabu Baka. Tidak kusangka pukulanmu membuat aku jatuh. Terima kasih atas sanjunganmu, Sengkang. Tapi kamu jangan kira kubu itu. Sebab habis ini akan kuremas kamu. Kurang ajar. Apa yang terjadi? Apa ini? Kenapa aku tidak bisa menggunakan Kitiran Sewu? Kitiran Sewu! Tidak. Kamu tidak berhak bicara begitu. Luar istana, ketiga putri Dewi Kenanga berusaha memperingatkan Prabu Baka mengenai perjanjian licik dengan Ratu Gendrawani. Namun Prabu Baka marah besar dan mengusir mereka. Sekawan lanang, para pemuda serigala, akhirnya dikalahkan dan kembali ke Prabu Bakadi. Ketika Gendrawani datang dan menggoda Prabu Baka, ia pun semakin terhasut. Sekawan lanang dipaksa ikut berperang kembali, dengan ancaman mengerikan, bila mereka berkhianat, mereka akan diubah menjadi kupu-kupu kecil, tanpa daya. Kita harus bergerak sesuai dengan yang telah ditentukan. Tugas kita itu bukan membantu mereka, tetapi menunggu lapis ketiga. Nah, ingat, ya, di dalam masih ada Prabu Baka dan ketiga putrinya. Nah, mereka yang harus menjadi pusat perhatian kita. Iya, Nyi. Aku harus menariknya mundur. Mundur! Mundur semua! Aneh. Kelihatannya mereka sengaja mundur. Hati-hati sini, Pak. Ini pasti jebakan mereka. Bopo sudah biarkan mereka masuk menembus gerbang. Mana Ratu Gendrawani? Mana? Kenapa dia tidak ikut berperang? Rencana berubah, Bopo. Telah terjadi kesepakatan antara Romo Prabu dengan Ratu Gendrawani. Iya, Bopo. Kesepakatan apa? Sekawan lanang. Aku dan Ratu Gendrawani akan berdampingan memerintah Malwapati, Sekawan lanang. Jadi kita akan tetap bertempur habis-habisan melawan Angling Dharma dan sekutunya. Kacau! Kacau! Ini akan menjadi malapetaka buat kita. Saya sudah terlanjur membiarkan mereka masuk menembus gerbang Sang Prabu. Sang Prabu, Paman Segawan Lanang. Sang Prabu, haruskah aku sendiri yang melawan mereka? Tidak nih, Ratu. Biar saya yang maju bersama ketiga putri saya. Kenanga, Kantil, Cempaka. Ayo. Paman Segawan Lanang? Iya. Bisa Paman jawab, kenapa para pendekar itu bisa menerobos gerbang? Saya bersama manusia serigala dan denawa sudah berusaha keras membendung mereka, nih Ratu. Tapi
Apa bukan Paman sendiri yang membuat mereka mudah masuk, Paman? Tidak. Tidak, Ni Ratu. Tidak. Kalau begitu, buktikan bahwa Paman lebih kuat dari mereka. Bantu Sang Prabu Baka dan ketiga putrinya, atau aku kembalikan mereka menjadi kupu-kupu. Ingat, Paman Segawan Lana, kalau bukan karena pasu saktiku, mana mungkin kamu bisa melacak keberadaan ketiga putrimu itu. Dan kalau tidak aku cepat-cepat kirim Lawo Abang untuk menolong putrimu, mungkin sudah lama ketiga putrimu itu menjadi makanan burung. Tidak, itu milikku. Jatuh, Lawo Abang, kenapa kamu tidak lari saja? Ingat, Lawo Abang, kamu harus membawa 3 kupu-kupu itu ke sini. Kalau begitu biar aku saja yang membantu Lawo Abang. Sang Prabu, biar saya saja yang berangkat. Ya, cepat berangkat. Mumpung Kasmala belum menggunakan sihirnya. Iya, saya berangkat. Tolong bukakan sekat kaitnya. Hei, Sapiambang, kenapa kau tidak gunakan sihirmu? Iya, Nyi. Lawo Abang, cepat tinggalkan tempat ini. Jangan, Ni Ratu. Baiklah. Saya akan bantu Sang Prabu Baka. Buruan Kecut, Saya di sini, Ni Ratu. kamu jangan jauh-jauh dariku. Mulai saat ini, kamu harus menjadi pengawal setiaku. Baik, Ni Ratu. Baik. Bagaimana nih? Ya, sudah saatnya kalian membantu. Buat ketiga Dewi Prabu Baka agar tidak punya kesempatan menggunakan sihirnya. Nah, bikin sibuk mereka. Baik, Nyi. Baik, Nyi. Ayo, cepat sana. Oh ya, Nyi. Dari kejauhan, para ksatria wanita Malwapati tetap mengamati dengan sabar, menunggu peluang. Pertempuran masih berkecamuk di seantero istana.
Nyi Jantur bahkan sampai mengintai dari atas pohon. Ketika Ratu Gendrawani mulai terdesak dan amarahnya memuncak, ia memohon bantuan ayahnya untuk menggunakan sihir. Sang ayah memperingatkan, kekuatan itu hanya bisa digunakan sekali, dan akan habis. Namun, Gendrawani, dibutakan ambisi, tetap memilih menggunakan tongkat sihirnya. Apakah kekuatan sihirnya akan membawa kemenangan, atau justru kehancuran? Nantikan kelanjutan kisah seru ini di channel ini. Gendrawani. Iya, aku harus mencari Gendrawani. Sihir. Hanya sihir yang mampu menghancurkan mereka. Bopo, bantu aku untuk memanfaatkan sihirku. Tidak, Gendrawani. Jangan buru-buru kamu gunakan sihirmu. Jangan dengan cara terbuka. Jangan! Hancur kalian para pendekar! Ku hancurkan